Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat Tartila yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program sharing tajwid, perbaiki bacaan sesuai kaidah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu dasar-dasar ilmu tajwid atau mabadi' ilmu tajwid, yang mana akan dijelaskan secara sederhana. Di antaranya, satu, pengertian dari ilmu tajwid. Kedua, tujuan ilmu tajwid. Ketiga, hukum belajar ilmu tajwid dan mengamalkan ilmu tajwid. Terakhir, keempat, faidah dari ilmu tajwid. Langsung saja. Yang pertama, pengertian dari ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid menurut bahasa at-tahsin, artinya memperbaiki atau memperindah. Menurut istilah, yaitu menurut ulama ahli qiraah, tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya serta memberikan hak-hak huruf dan mustahaknya huruf dari sifat-sifatnya. Jadi tajwid menurut istilah, menurut ulama ahli qiraah, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Tidak boleh tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Kedua, memberikan hak-hak huruf atau mustahak huruf. Apa itu hak-hak huruf? Hak huruf yaitu sifat yang melekat yang ada pada huruf hijaiyah yang tidak akan bisa terpisah. Di antaranya jahar, hamas, syidah, rokhawah, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, apa mustahak huruf? Mustahak huruf adalah sifat yang tidak melekat. Maksudnya kadang ada, kadang tidak ada. Jadi ada dan tidak adanya dikarenakan sebab tertentu. Di antaranya tarqiq, tabkhim, dan lain-lain. Itu pengertian tajwid menurut ulama ahli qiraah. Jadi secara umum tajwid yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberikan hak huruf dan mustahak huruf dari sifat huruf. Kedua, yaitu tujuan ilmu tajwid. Apa tujuan dari ilmu tajwid? Tujuan ilmu tajwid, adanya ilmu tajwid yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Kesalahan-kesalahan kita ketika membaca Al-Quran. Itu tujuan dari ilmu tajwid. Dikarenakan Al-Quran diturunkan sampai ke kita tentunya menggunakan tajwid. Jadi kita perlu mempelajari ilmu tajwid, bahkan mengamalkan ilmu tajwid. Selanjutnya yang ketiga, yaitu hukum belajar dan mengamalkan ilmu tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid yaitu fardu kifayah. Maksudnya, suatu perkara jika dikerjakan oleh sebagian orang, maka yang lainnya terbebas. Contoh, di suatu tempat ada orang yang belajar ilmu tajwid, tapi tidak semuanya. Maka yang tidak belajar terbebas insya Allah, dikarenakan ada yang
mewakili, ada yang mempelajari. Itu belajar ilmu tajwid. Kedua, selanjutnya yaitu mengamalkan ilmu tajwid. Untuk mengamalkan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Maksudnya, kita membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, itu hukumnya fardu ain. Terikat pada setiap orang, setiap kaum muslimin yang mukallaf. Jadi, kita perlu mengamalkan ilmu tajwid. Kita perlu, bahkan harus membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Selanjutnya yang terakhir yaitu faidah ilmu tajwid. Kita belajar ilmu tajwid dan mengamalkan ilmu tajwid, tentu faidahnya sa'adatud darain, yaitu bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus belajar dan mengamalkan Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Cukup sekian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.